Kita baru saja unboxing tenda dari Outrek dengan seri Eclipta. Apa saja isinya? Mari kita lihat. Dalam pembelian paket tenda Eclipta, kita mendapatkan 4 buah pasak besar. Kemudian kita mendapatkan 20 buah pasak besi yang bentuknya lebih kecil dari pasak utama. Kemudian wine rope yang bakalnya bagus, sudah terbuat dari aluminium, dan bahan dari wine rope ini sudah ada reflektornya, sehingga pada saat malam hari dan terkena cahaya dia dapat memantulkan cahaya. Terdapat 3 rangka atap yang terbuat dari fiberglass. Kemudian tiang utama yang tinggi ada 4 pasang, depan 2, tengah 2, dan tiang belakang terbuat dari besi, jumlahnya 2 juga. Untuk tiang awning ini tingginya kurang lebih sekitar 2 meter, di mana ujungnya terdapat pengait ataupun ujung yang dapat dimasukkan ke dalam lubang di bagian awning tenda. Untuk innernya berwarna coklat tua dan kombinasi warna kaki, sehingga sangat matching sekali dengan bagian tenda. Saya penasaran, apakah bisa tenda Eclipta ini didirikan oleh satu orang? Mari kita coba. Bagi teman-teman yang baru pertama kali unboxing dan mencoba mendirikan tenda ini, mohon perhatikan baik-baik bagian innernya ini. Di sini saya sangat kesusahan mencari bagian belakang dan bagian depannya. Mungkin ini tidak terjadi jika kalian mendirikan tenda 2 orang. Namun, untuk yang mendirikan tenda sendirian ini cukup sulit bagi saya menemukan mana bagian paling belakang dan mana bagian depan tenda. Jika ujung bagian belakang sudah ketemu, kita langsung saja pasak dengan pasak yang paling besar.
Jika pasak bagian belakang sudah dipasak dengan sempurna, kita pindah ke bagian depan tenda. Kita lakukan hal yang sama dengan bagian belakang. Kita cari ujung satu tenda yang depan, kemudian kita pasak dan kita pindah ke ujung depan satu sisi lainnya. Sehingga nantinya tenda akan kencang dan berbentuk persegi panjang di setiap sudutnya. Langkah selanjutnya adalah memasang rangka atap yang berbahan fiberglass ke atas bagian tenda. Di sini proses pemasangannya sangat mudah. Saya tidak menemukan hambatan berarti dalam memasangnya, entah itu nyangkut ataupun mentok ke bagian slot dalam tenda. Untuk rangka atap bagian atas semua panjangnya sama, jadi teman-teman tidak usah takut tertukar. Di sini seharusnya saya sudah bisa langsung pasang tiang utamanya ke dalam pin di bagian bawah tenda. Tapi tidak saya lakukan karena saya masih belum tahu. Namun untuk teman-teman silahkan dicoba ya, karena ini sangat memangkas waktu pengerjaan mendirikan tenda tersebut. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah proses pemasangan tiang utama pada tenda. Karena pada video kali ini saya salah melakukan pemasangan tiang. Yang mana tiang bagian belakang harusnya adalah tiang yang pendek, tapi saya justru memasang tiang yang tinggi. Ini sangat memakan banyak waktu dalam proses setup tenda. Jadi tolong diperhatikan ya, supaya kesalahan yang saya alami tidak terjadi pada kalian. Walaupun saya sempat melakukan beberapa kali kesalahan dalam mendirikan tenda Eclipta ini, namun saya tidak mengalami kesulitan berarti dalam mendirikan tenda ini sendirian. Jadi saya rasa sangatlah mungkin bagi siapapun untuk mendirikan tenda ini sendirian. Bahkan untuk seorang camper pemula yang belum pernah mendirikan tenda sebelumnya, ini sangatlah mudah. Di sini saya mulai sadar mengalami kesulitan dalam memasang tiang belakang dan mulai mencari tahu apakah saya salah memasang framenya. Saya ukur satu persatu, namun masih belum sadar salahnya di mana. Akhirnya, saya harus mengecek satu persatu tiang-tiang yang lain. Apakah saya salah pasang atau tertukar dengan tiang bagian lainnya? Saya harus mengecek satu-satu, mulai dari tiang bagian depan. Ternyata benar, saya salah memasang tiang. Harusnya tiang bagian depan sebelah kiri itu adalah tiang bagian belakang sebelah kanan. Jadi saya harus menukarnya kembali. Jika proses memilih tiang ini benar di awal, kita tidak perlu kerja dua kali untuk menukar-nukar tiang tendanya.
Jadi, untuk teman-teman sekalian yang hendak mendirikan tenda Eklipta, mohon diperhatikan mana bagian tiang bagian belakang, tengah, dan depan, serta pemilihan mana bagian outer bagian belakang dan depan. Ini sangat berpengaruh terhadap seberapa cepat kita mendirikan tenda Eklipta ini. Nah, ini adalah tiang terakhir yang kita pasang pada tenda Eklipta tersebut. Kita tinggal mengaitkan pengait antara outer dan pada tiang sehingga lebih kuat. Terlepas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, saya tidak mengalami kesulitan berarti dalam mendirikan tenda tersebut. Jadi, sangatlah mungkin dan bisa untuk mendirikan tenda Eklipta sendirian. Dan ini adalah penampakan tenda Eklipta yang sudah terpasang dan berdiri dengan kokoh. Tenda Eklipta ini bagian bawahnya sudah dilengkapi full dengan perpanjangan outer dengan warna coklat ya. Jadi kalaupun kena hujan dan kena kecipratan air, dia tidak gampang kotor karena akan mengenai bagian bawah yang berwarna coklat tua. Sekarang mari kita coba pasang bagian inner tenda dari Alltrack Eklipta ini. Dimensi bagian inner tenda Alltrack Eklipta adalah 2,2 x 2 meter. Sehingga ini sangatlah cukup untuk keluarga kami yang terdiri dari 2 dewasa dan 2 anak-anak. Sekarang mari kita review detail tenda ini. Ini adalah bagian jendela yang mana bagian sambungan atasnya sudah disimsil. Ini adalah bagian mesh untuk pintu depan. Meshnya sangat panjang dan luas ya, dan kita bisa melihat keluar dengan jelas. Dan udara bisa bebas masuk ke dalam, tapi serangga-serangga tidak bisa masuk. Ini kami sangat suka fitur ini. Namun pada jahitan ini belum ada simsilnya. Tapi saya rasa ini tidak mengganggu ya, karena di luar walaupun terasnya dibuka tapi sudah ada set owning-nya, jadi semoga tidak ada kena tampias. Ini ada satu pengait lampu di bagian teras, bahannya bagus. Di tenda Eklipta itu ada 2 pintu samping dan 2 jendela samping.
Jika kita buka, ini bisa menjadi pintu samping yang kita bisa akses untuk keluar masuknya. Tapi kalau kita tutup, kita bisa jadikan hanya sebagai jendela yang ini bisa dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan dari kita para campers. Jika kita hanya membutuhkan untuk di jendela saja, kita bisa buka sebagian dan bagian innernya kita bisa lipat dan kita masukkan ke dalam. Untuk tenda-tenda sejenis yang tipe mesnya di luar, ini suka terjadi kebanjiran ataupun rembes diberi bagian sambungan ini. Nah, untuk bagian bawahnya ini sudah full seam seal ya, kita bisa lihat seam sealnya sangat rapi sekali. Namun sayang, waktu kemarin kita camping kita tidak mendapat hujan sama sekali, jadi kita tidak tahu apakah bagian ini rembes atau tidak. Mungkin teman-teman yang sudah pakai bisa komen apakah bagian ini rembes atau tidak. Pada bagian inner, kita mendapat 3 buah pocket yang tersusun di samping. Ada 3 buah pocket yang bisa kita gunakan untuk menyimpan apa saja. Kunci mobil, kunci motor, kemudian kamera, ataupun handphone. Dan ini tipe pengaitnya ya. Jadi tipenya itu dikaitkan seperti kite gitu, sangat bagus. Di sini kita bisa taruh lampu di bagian tengah. Ini untuk bagian detail wine rope-nya. Jadi dia sudah ada reflektornya ya, kita bisa lihat. Ini pada saat malam dapat memantulkan cahaya. Dan bakalnya ini bagus, tidak gampang patah karena dia bahannya bukan plastik. Tiangnya terbuat dari besi yang sudah di powder coating warna hitam. Ini semua bahan dari outernya Outrek Eclipta sudah dilapis dengan silver coating, sehingga kita tidak akan merasa kegerahan di dalam tenda. Di dalam tenda terdapat satu pengait lampu yang kita bisa gunakan untuk menggantung lampu saat kita tidur ataupun kipas angin pada siang hari ya. Pada bagian ini terdapat 2 buah jendela yang terbuat dari mesh dan bisa nembus ke bagian outernya ya. Dan sirkulasi udara pun bisa sangat enak di sini. Selama camping kita tidak pernah merasa kegerahan sama sekali. Bagian footprint ini bukan terpal ya. Berbeda dengan tenda-tenda sekelas yang jauh lebih mahal harganya. Ini terlihat lebih premium dan bagus. Dan dapat mengurangi bobot tenda itu sendiri. Dalam inner tenda terdapat 2 buah set pocket yang kita bisa pakai untuk menaruh handphone, baterai, lampu, ataupun headlamp. Sehingga pada saat malam dan kita mencari sesuatu, kita sangat mudah mencarinya. Satu lagi di bawah jendela yang satunya. Jarak antara outer dan inner tenda ini sangat jauh, sehingga kalaupun terjadi kondensasi, air tidak akan menempel dan membasahi inner tenda. Kalau tadi kita sudah lihat bagaimana cara mendirikan tenda sendirian, sekarang kita coba untuk melipat tenda sendirian, apakah bisa? Ini menjadi tips untuk rekan-rekan sekalian jika melipat inner tenda ya. Usahakan jangan ditutup seperti yang saya lakukan sekarang, karena jika ditutup semuanya dengan rapat, udara pada dalam inner tenda tidak keluar dengan sempurna dan akan susah untuk melipat karena inner tenda seperti menjadi balon. Angin di dalam inner tenda susah keluar, dan saya pun juga susah untuk melipat tendanya. Jadi lebih baik dibiarkan terbuka saja pintunya ataupun jendelanya, sehingga angin di dalam inner bisa keluar dan kita bisa melipatnya dengan rapih.
Cukup lama untuk melipat tenda bagian innernya ya. Padahal itu pintu sebagian sudah saya buka, tapi memang harusnya dibuka lebih lebar lagi supaya mempermudah dalam proses mengeluarkan angin dalam inner tenda. Pada proses pembongkaran tenda terlihat sangat mudah dan enjoy untuk saya, karena memang tidak mengalami kesulitan yang berarti sampai saat sekarang ini. Satu persatu tiang dan rangka atap saya lepas. Pasak pun juga saya lepas satu persatu, tidak ada masalah. Sampai pada akhirnya tiba saatnya untuk melipat tenda. Di sini saya mulai bingung, mulai dari mana untuk melipat tenda sendirian. Akhirnya saya tidak bisa melipat tenda sendirian dan memanggil istri saya untuk membantu melipatnya. Untuk melipat tenda sendirian rasanya sangat sulit karena tenda Eclipta ini sangatlah panjang dan lebar. Jadi idealnya untuk melipat tenda baiknya dilakukan oleh 2 orang. Bisa kita lihat bahwa istri saya membantu saya dengan menggendong anak saya yang masih berusia 9 bulan di depan. Terbukti bahwa tenda Eclipta ini sangatlah cocok untuk dilakukan camping keluarga.
sudah mulai terbentuk bentuk lipatan tenda. Sepertinya mulai dari sini saya bisa melanjutkan sendiri untuk melipat tenda tersebut. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Untuk kelebihan tenda Alltrack ataupun Lone Wolf Eclipta ini adalah: yang pertama, harganya sangat value for money. Dengan harga sekitar 2,9 jutaan, tapi kita udah dapat tenda dengan kualitas bagus. Yang kedua, bahan yang digunakan sangat bagus, sangat premium, tidak terkesan murahan. Mulai dari pasak, windrobe, bahan outer, silver coating, bahkan sampai ke hal-hal detail yang termasuk kayak pengkait tenda dan aksesori untuk menaruh lampu, serta set pocket yang banyak sehingga lebih fleksibel dan aksesibel untuk digunakan. Yang ketiga, tenda ini sangat mudah untuk didirikan. Yang keempat, tenda ini sangat fleksibel terhadap berbagai macam bentuk camping ground. Bisa disusun vertikal ataupun horizontal karena tenda Eclipta ini mempunyai banyak pintu. Dan dia mempunyai banyak bukaan jendela sehingga di dalam inner pun tidak akan kegerahan. Selanjutnya, tenda Eclipta ini sangat attention to detail. Contohnya adalah tali pengait pada tenda. Saat tenda dilipat ini sangat kelihatan premium. Berbeda dengan tenda Arpenas yang hanya mengandalkan satu buah tali seperti tali biasa. Untuk kelemahannya yang kami rasakan adalah berat tenda Eclipta ini yang mencapai hampir 15 kilo. Ini lumayan berat untuk kami sehingga kami harus menggendong atau membopongnya lewat pundak. Untuk tes terhadap kehujanan dan panas kita masih belum coba. Next, kita akan memberikan impresi kami jika kita mengalami hujan ataupun panas terik di tengah lapangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, see you.